Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada ya, semuanya turun ya. Tidak ada yang terkendala sakit ataupun gangguan di perjalanan dalam menuju sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat bertatap muka, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang pergaulan bebas, larangan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Bapak ingin absen terlebih dahulu. Baik, Bapak cek dulu ya kehadirannya. Baik, yang pertama Rehan Fadil ada? Hadir. Jainal hadir. Umi hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya lengkap ya, hadir. Silahkan semuanya dipersiapkan bukunya, silahkan dikeluarkan bukunya, pulpennya dipersiapkan supaya kita belajarnya mulai. Nah, kita berdoa sebelum belajar. Bapak mintakan satu orang untuk memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa aqimni binuril fahmi waftah li abwaabal ilmi wa zayyini bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pembelajaran kayak minggu kemarin ya, kita ada pemantik, ada pertanyaan, silahkan disiapkan jawabannya nanti ketika Bapak tunjuk ya, karena ada dua pertanyaan berarti dua orang, satu laki-laki satu perempuan. Nah, dipanggil. Oke, pertanyaan pertama, boleh kita sama-sama mengetahui dulu ya sebelum nanti Bapak tunjuk orangnya. Yang pertama adalah mengapa pergaulan bebas dan zina dilarang dalam agama dan norma sosial. Pertanyaan kedua, bagaimana dampak pergaulan bebas terhadap kehidupan remaja? Mengapa pergaulan bebas dan zina dilarang dalam agama dan norma sosial? Jawabannya adalah pergaulan bebas dan zina dilarang dalam agama dan norma sosial dikarenakan dianggap melanggar nilai moral, etika, dan kehormatan individu. Dalam agama dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran yang menekankan kesucian, tanggung jawab, dan perlindungan keluarga. Secara sosial, pergaulan bebas dan zina dapat merusak struktur keluarga, menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Mari kita tepuk tangan dulu ya. Bagaimana dampak pergaulan bebas terhadap kehidupan remaja? Dampak pergaulan bebas terhadap kehidupan remaja dapat mencakup gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, serta resiko terlibat dalam perilaku berbahaya seperti penyalahgunaan obat dan hubungan seksual yang tidak aman. Pergaulan bebas juga dapat menyebabkan masalah emosional seperti rasa bersalah, stres, dan kehilangan identitas diri yang berpengaruh
pada perkembangan remaja. Oke, baik sekali ya. Mari kita tepuk tangan ya. Nanti sebelum kita materi kita ice breaking dulu. Apa itu ice breaking? Yaitu kita direfleks dulu ya otaknya supaya kalian tegang. Jadi Bapak maunya kalian semua berdiri supaya kita dilonggar-longgar dulu ya. Oke, nah. Ya berdiri dulu ya. Nah, ini harinya. Oke, nanti kita memainkan adalah tepuk pagi, siang, dan malam. Nah, kita mulai. Fokus pada kalimat Bapak, bukan tangan Bapak. Oke. Pagi. Malam. Pintar. Sebelum kita memulai project, jadi hari ini kegiatan adalah project. Project apa yang dibahas? Dari permasalahan yang sudah kita bahas di minggu kemarin sudah kita bahas. Jadi hari ini kelanjutannya ya. Kita kemarin sudah ada Bapak beri pertanyaan-pertanyaan ya. Kalian sudah menjawab dengan sangat baik. Jadi hari ini kita melanjutkan ke proyek kegiatan kita, yakni kalian membuat poster edukasi. Dan nanti hari ini Bapak bagi 3 kelompok yang sudah tertera di depan ya. Bapak jelaskan untuk tugas kelompoknya ngapain. Nah, yang pertama itu kalian nanti membuat poster edukasi tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Isinya ini nanti langsung ke pembagian tugas ya. Kelompok 1 isinya apa aja? Adalah tentang dampak negatifnya ya yang dicari untuk kelompok 1. Isinya apa? Secara agama, sosial, dan psikologis. Ada 3 nanti ya untuk kelompok 1 yang terdiri dari Rehan Fadil dan Zaina. Kelompok 2 tentang apa yang dibahas? Hubungan antara faktor-faktor tersebut apa yang di atas tadi? Tentang dampak negatifnya. Kelompok 1 kan mencari dampak negatifnya saja. Dari 3 tadi. Kalau kelompok 2 hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan terjadinya pergaulan bebas. Mencari hubungannya khusus kelompok 2. Ya, terdiri dari orang-orangnya adalah Dina ya, ada Siti Zahura dan Ina. Untuk kelompok 3 nanti yang permasalahannya adalah membedakan antara fakta dan opini terkait penyebab pergaulan bebas, mencari penyebabnya ya. Tugasnya itu. Nah, yang ketiga ada menyertakan gambarnya yang berhubungan dengan menjauhi larangan pergaulan bebas dan zina. Yang terakhir, setelah selesai membuat tugasnya, kalian mempresentasikan di depan kelas secara bergantian. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian duduknya langsung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, silakan. Baik, untuk kelompok 1 sudah terkumpul ya duduknya. Silakan duduk dulu. Dipersiapkan alat-alatnya untuk membuat proyek poster edukasinya. Oke, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 sudah siap juga kelompok 2 ya. Oke. Bagus. Kelompok 3 oke, sudah siap ya. Tugasnya kita cari tadi apa ya permasalahannya ya. Permasalahannya tadi adalah yang sudah Bapak sebutkan tadi. Silakan dicari dulu, boleh sumber literaturnya boleh di buku-buku agama yang sudah Bapak sediakan. Boleh juga menggunakan lewat internet atau browser ya, Google, silakan dicari.
Jadi nanti ketika temannya maju menyampaikan tampil di depan ya, tolong kelompok lain menyimak dan diperhatikan. Silakan dipertanyakan, setiap kelompok mempersiapkan satu pertanyaan. Untuk yang sudah maju, boleh pertanyaan, boleh saran, kritik, ya, pendapat sendiri juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh saran, sebaiknya seperti ini, seperti itu boleh. Tapi diutamakan adalah pertanyaan untuk menanggapi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Dan selanjutnya nanti kelompok 2 wajib juga bertanya kelompok 1, kelompok 3 juga bertanya. Nanti sudah selesai bergantian. Kelompok 2 yang maju, kelompok 3 bertanya, dan kelompok 1 sampai kelompok 3 ya semuanya. Paham? Oke, siap, paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Rekan Fadil, Zaina Arifin. Kami akan menjawab pertanyaan yang diluncurkan oleh Bapak Yani tadi. Dampak negatif bagi agama, 1. Dosa besar dan melanggar hukum Allah. Dampak bagi sosial, merusak keutuhan keluarga. Dan dampak psikologis, dapat mengakibatkan depresi, kecemasan, rasa bersalah, dan lainnya. Ini ilustrasi yang kami buat. Jadi ini ada 2 orang, ada yang otak halus, ada yang otak ganal. Otak halus nih umur segini tuh minimal pacaran, HS, mabuk, judul, jalan-jalan sampai malam. Kalau yang otak besar tuh, ini ingat Al-Isra ayat 32. Sekian. Terima kasih. Faktor penyebab antara lain: 1. Kurangnya pendidikan atau pengaruh media. 2. Tekanan teman sebaya atau kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Terus, pergaulan bebas sering kali dikaitkan dengan perilaku beresiko seperti seks bebas, dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, PMS, dan trauma psikologis. Penyalahgunaan narkoba berdampaknya sangat buruk bagi kesehatan. Di sini juga ada obat terlarang. Ya, obat terlarang. Obat terlarang menyebabkan efek negatif yang dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, apa upaya pencegahan pergaulan bebas dan zina? Menjawab pertanyaan dari Nisa. Menjaga lingkungan pertemanan, pilih teman dengan baik karena lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi karakter. Menjalani kegiatan positif. Kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan program pengabdian masyarakat dapat mencegah Anda terlibat pergaulan yang tidak sehat. Menjaga batasan dan berinteraksi. Hindari situasi yang memicu nafsu dan godaan untuk melakukan zina. Pendekatan diri dengan agama. Memperkuat pendidikan agama dapat membantu menghindari zina. Pergaulan bebas adalah interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang bebas dari batasan norma dan etika. Dampak pergaulan bebas adalah penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS. Presentasi sudah sama-sama menemukan titik permasalahannya dan solusinya juga.
Jadi Bapak mentes pengetahuan kalian lagi. Di depan Bapak tampilkan pertanyaan-pertanyaan. Silakan nanti dijawab ya pertanyaannya. Nanti jawabannya pun langsung tampil di depan. Oke, silakan fokus pada pertanyaan. Sebelum kita mulai, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Oke, silakan. Nomor 1, kita sama-sama baca ya. Mengapa pergaulan bebas dilarang dalam agama? Silakan dilihat pilihannya ada sampai kira-kira jawabannya mana? Oke, Dina. Silakan Dina dipegang aja Dina. Baca soalnya, baca lagi jawabannya. Mengapa pergaulan bebas dilarang dalam agama? Menurut saya karena dapat merusak moral dan kehormatan diri. Kesimpulan hari ini adalah jangan mendekati zina karena akan merusak masa depan. Semangat ya, semangat penutupan. Oke, kita sama-sama menyimpulkan ya. Nah, sudah Bapak bikin ya kesimpulannya. Silakan sama-sama kita baca. Nah, ternyata kayak kesimpulan dan seruan ya. Larangan pergaulan bebas dan zina dalam agama dan norma sosial bertujuan apa? Untuk melindungi moralitas moral ya. Yang kedua kehormatan. Bapak ulang lagi, tadi melindungi apa? Moralitas. Yang kedua kehormatan dan kesehatan. Ada 3 ya. Nah, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga. Yang lebih luas lagi adalah dalam hal masyarakat. Pintar. Pergaulan bebas dan zina dapat membawa dampak negatif. Jelas ya. Semua perilaku yang menyimpang dari agama itu pasti negatif. Apa? Seperti gangguan psikologis, penyalahgunaan narkoba, penyebaran penyakit apa yang kalian ketahui? AIDS. Ya, atau sebutan lagi HIV ya, benar. Oke. Sangkadi getalan nyala ayat, tebut bahasa Banjar. Serta kerusakan hubungan keluarga. Oleh karena itu penting untuk memahami dan mengikuti aturan yang ada agar dapat menciptakan lingkungannya apa? Lingkungan yang lebih sehat, apalagi terhormat dan harmonis ya. Dengan menghindari pergaulan bebas dan zina, kita turut menjaga nilai-nilai kesucian ya, tanggung jawab dan kebaikan dalam kehidupan sosial. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada lagi ya. Baik, sampai di sini karena tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan. Next minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang sama. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu deh. Oke, terima kasih. Pada pembelajaran kali ini, saya belajar tentang larangan pergaulan bebas dan zina dalam konteks agama, norma sosial, dan dampaknya terhadap kehidupan remaja. Model pembelajaran Project Based Learning, PJBL, membantu saya untuk lebih memahami dan menginternalisasi materi ini melalui kegiatan yang lebih praktis dan berbasis proyek. Melalui PJBL, saya tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga diberi kesempatan untuk menyelidiki topik. Ini lebih dalam, berdiskusi dengan teman-teman, serta mempresentasikan hasil pemikiran saya. Salah satu refleksi yang saya dapatkan adalah pentingnya pemahaman dan kesadaran tentang pergaulan bebas dan zina. Dengan pendekatan berbasis proyek, saya bisa melihat dampak jangka panjang dari perilaku tersebut, baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Melalui diskusi kelompok, saya juga menyadari bahwa pergaulan bebas dan zina tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menghancurkan struktur keluarga dan mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Ini juga membantu saya untuk mengembangkan kemampuan kritis dalam menilai berbagai
permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, termasuk bagaimana norma sosial dan agama melarang tindakan-tindakan yang dapat merusak moral dan kesejahteraan. Saya semakin memahami bahwa dengan berperilaku sesuai dengan norma yang ada, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan positif untuk diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran melalui model PJBL memberikan pengalaman yang lebih mendalam. Berarti saya tidak hanya belajar tentang teori larangan bergaul bebas dan zina, tetapi juga bagaimana hal tersebut berdampak dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kita berbagai individu dapat berperan dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Terima kasih.